cuma memang si moody atau si mood swing itu tuh termasuk salah satu kekhasan anak remaja loh sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena memang gimana ya, secara emosional mereka tuh lagi transisi kan dari anak-anak dewasa. Jadi mereka pun belum mateng gitu. Mereka lagi on the way to maturity gitu loh. Tapi mereka belum mature kan. Mungkin lo bisa jelasin sebenarnya akarnya banget kenapa si remaja itu moody tuh kenapa sih, lo bisa bantu menjelaskan mungkin sama gue? Iya, kalau dari yang pernah gue baca sih, sebenarnya memang akarnya utamanya itu adalah karena perkembangan fisik. Jadi, perkembangan otak ya. Jadi otak kita itu kan dari kecil sampai dewasa itu kan masih terus berkembang. Nah, kalau waktu remaja nih, terutama remaja awal ya, waktu masih baru-baru pubertas gitu, otak itu tuh memang berkembang dari bagian belakang ke bagian depan. Jadi maksudnya kalau bagian belakang itu sistem limbik ya, sistem yang mengatur tentang emosi, itu ada namanya amigdala bagiannya. Nah, itu tuh ngatur banget tentang emosi. Itu tuh berkembang lebih dulu daripada otak bagian depan yang sebenarnya tuh buat bisa berpikir rasional, terus bisa mengatur strategi, segala macam, mengontrol emosi juga termasuk di otak bagian depan. Jadi kan otak bagian belakangnya lebih matang duluan nih, lebih apa ya, lebih sering dipakai jadinya karena otak bagian depannya tuh masih berkembang terus, bahkan sampai dewasa awal tuh masih berkembang sampai sekitar umur 25, setahu gue itu baru berkembang sempurna otak manusia gitu. Jadi emang sebenarnya mood swing itu benar tadi kekhasannya remaja dan emang wajar banget kalau remaja itu ngalamin itu karena memang pengatur emosinya tuh masih dominan, jadi dia pasti ngerasain emosi-emosi yang ekstrim. Belum lagi dia pasti harus menghadapi teman-temannya, terus menghadapi mungkin orang tuanya yang ngerasa oh jadi anaknya jadi nakal ya atau gimana gitu kan. Tapi sebenarnya tuh ya memang dia juga lagi struggling juga sama badannya sendiri gitu kan. Perubahan hormon itu benar-benar emang jadi rasanya tuh nggak nyaman, terus dia juga harus fit in sama teman-temannya tadi, sama lingkungannya. Belum lagi kalau misalnya tugas-tugas sekolah, ujian, kayak gitu kan, itu tuh bikin stres juga dan jadinya ngaruhnya jadi lagi-lagi ke emosi, karena memang ya bagian otaknya yang aktif banget tuh di bagian situ gitu. Jadi tuh yang paling ngaruh tuh memang otaknya itu tadi sih, bagian otaknya memang normalnya kayak gitu. Gitu. Terus kan ya makanya deh, kalau misalnya orang dewasa tuh struggling untuk memahami anak remaja, berarti itu sebenarnya wajar ya, karena memang struktur otak dan segalanya juga beda gitu kan. Berarti cara berpikirnya juga beda. iya benar. Karena sebenarnya kalau misalnya kita kita nih sekarang bisa dibilang udah jadi orang dewasa lah ya, meskipun masih dewasa awal. Tapi kadang kita juga nggak sepenuhnya ingat waktu kita dulu remaja, yang kita rasain tuh kayak gimana sih, strugglingnya kita kayak gimana, kan kita nggak sepenuhnya ingat kan apa yang kita rasain gitu. Jadi kadang kalau misalnya ketemu anak remaja, adik kita gitu, kadang kita juga tetap mikir, ini kenapa sih susah banget dibilangin gitu kan. Karena kita juga nggak nyadar juga, kita tuh dulu kayak gitu loh sebenarnya gitu. Iya, Jadi benar-benar. karena otaknya udah strukturnya udah mulai beda gitu kan kalau remaja sama orang dewasa. Jadi sebenarnya emang wajar sih mungkin kalau orang tua awal-awal kebingungan gitu kan, atau kaget gitu, anaknya kok tiba-tiba kayak gini gitu. Kalau baru-baru puber tuh sekitar umur 10 tahun tuh berarti kayak SD gitu ya, kelas 4. Kelas 5 kan, masih 4-5 lah. Iya kan, makanya. Jadi tuh itu memang khas banget sih di remaja masalah emosi tadi. gue Gitu. guys, intermezzo gue menemukan quotes nih kemarin. Gue menemukan quotes kayak relate itu sama yang Hani bilang kalau menurut gue. Ini quotes. Apa tuh? Forgive yourself for not knowing better until you knew better. Jadi kayak jadi kayak ketika lo melihat ke belakang dan lo merasa kayak oh I did a dumb decision gitu loh. Kayak ya you have to forgive yourself, karena kalau seperti yang dijelaskan Hani tadi ya emang struktur otaknya beda, lo tuh masih berkembang, kayak you should forgive yourself. Iya benar-benar. Bukan iya benar, gue. I see. Berarti kalau gitu Han, karena berarti lebih titik beratnya itu lebih kepada karena fungsi otaknya dia yang memang belum
sampai situ gitu, belum matang untuk bisa mengendalikan emosinya dia gitu ya? Iya, tapi sebenarnya kalau untuk apa sih mengontrol emosi, meregulasi emosi itu tuh sebenarnya bisa dipelajarin meskipun otaknya tuh belum berkembang sempurna gitu. Jadi itu tuh hal yang bisa dilatih dari sekarang. Jadi kan nggak mungkin lah nunggu otaknya dulu berkembang sempurna baru belajar gitu kan. Sebenarnya kasihan juga kan. Jadi memang perlu juga untuk dilatih si ininya apa latihan emosinya karena kan dia pasti akan selalu masuk ke lingkungan baru terus kayak sosialnya kan kalau di remaja juga suka sering dengar nggak sih tentang peer pressure tekanan ya gitu. Nah itu tuh emang kuat banget di remaja, belum lagi dia pasti makin apa ya aware sama tubuhnya gitu kan. Dia ngerasa aduh gue gendut nih, aduh atau misalnya tinggi banget gitu sama temen-temen beda jauh atau mungkin dia nggak setinggi teman-temannya gitu, jadi kayak bener-bener dikit tuh bandingin sama orang lain gitu kan. Jadi perlu banget memang belajar untuk kontrol emosi itu dari remaja karena jadi harus hidup terus setiap hari gitu, harus menghadapi tuntutan-tuntutan yang ada gitu. Kenapa, Bu? Enggak, gue main blown aja tadi pas gue mikir kayak mereka itu kan dikuasai emosi, terus mereka kayak gitu kan kalau nggak bisa meregulasi emosinya mulai ngerasa aduh gue gendut nggak ya, aduh gue apa, I mean kayak yang tadi dibahas juga sebelumnya bahwa mereka sangat peduli gitu dengan apa yang orang lain pikirkan. Itu kayaknya ngaruh deh ke afek ya nggak sih, karena emosi itu kan sangat afek gitu kan, karena mereka dikuasai emosi makanya mereka sangat peduli nih dengan bentuk-bentuk afek dari orang-orang di sekelilingnya. Iya nggak sih? Kayak gue main blown aja barusan mikir. Itu kayaknya lebih kepada karena needs-nya dia nggak sih? Needs-nya dia memang untuk bisa accomplish entah attention, entah kalau affect dari lingkungannya dia. Karena emang dia orientasinya lagi keluar kan, dia lagi living outside the house gitu kan. Jadi dia harus survive di situ, makanya dia seperti itu ya nggak sih? Ya, enggak, gue mikirnya kayak, ya benar sih kayak gitu, cuma maksudnya mungkin akarnya ya dari tadi itu loh, karena dia di dalam kepalanya juga dikuasai dengan emosi, which emosi itu kan kayak sumbernya dari salah satunya ya affect, atensi tadi. Kayak, wow. Iya benar-benar. Makanya memang teman tuh malah justru jauh lebih didengerin daripada keluarga sendiri biasanya kan. Iya. Ini pasti takut ketinggalan zaman lah, takut dibilang kudet lah, apalah. Iya. Itu pasti. Belum lagi mengalami misalnya apa namanya cinta monyet lah ya kan. First love. Iya, first love lah. Iya ya. Jadi kenapa ada, Bo? Terus sebenarnya nyambung juga sih ke apa namanya penyebab mood swing itu tuh juga karena di bagian kognitif ya, di pikiran remaja itu, karena otak remaja tuh kan udah mulai berpikir tuh ke arah-arah idealisme gitu. Jadi dan mereka tuh bisa comparing misalnya sudut pandang lain gitu kan, atau misalnya temannya seperti apa, dia juga merasa oh kok gue nggak kayak dia ya gitu, jadi dia membandingkan dirinya sama orang lain terus gitu. Jadi emang otak remaja tuh berpikirnya udah ke arah sana, udah mengarah ke idealnya yang dia mau seperti apa, terus udah gitu membandingkan juga gitu. Itu pastinya nambah jadi burden juga nggak sih buat dia, kayak nambah pressure juga buat dia, ya pasti aja mempengaruhi gimana suasana hati nggak sih kalau kayak gitu? Iya lah ya. Mood swing deh produknya. Remaja tuh masa ini bukan sih lagi masa pembentukan identitas bukan ya? Kalau nggak salah. Kalau dari Erikson ya kan? Iya, jadi kayaknya nyambung juga tuh kayak kenapa mereka punya sesuatu yang ideal, karena tujuannya mereka adalah membentuk identitas. Jadi mereka tuh kayak udah punya bayangan gitu ya kali ya di kepala, kayak gue maunya kayak gini. Jadi kayak dia melakukan berbagai cara untuk mencapai identitas yang dia mau itu. Dari jati dirinya dia, kayak sebenarnya gue tuh maunya jadi orang yang kayak apa sih, kayak gitu kan udah mulai dibangun kan dari remaja. Misalnya cita-cita atau misalnya bentuk tubuh itu tuh udah pasti banget remaja tuh udah mikir ke arah sana gitu. I see. Iyalah, jadinya makanya mereka rentan banget juga gara-gara si yang pengendalinya aja belum matang, terus dia terus terpapar dengan segala hal yang berubah dan nambah terus gitu ya nggak sih? Lagi banyak mau juga nggak sih? Paparan, banyak mau lagi.
Karena energinya terus balik lagi energinya lagi banyak, jadi kayak mau ini mau itu pokoknya harus apa namanya bisa biar dia diakui lah sama lingkungannya, dilihat gitu kan. Makanya remaja suka banget tampil kayak pensi gitu, itu banyak banget kan. Itu pasti lomba-lomba gitu, kayak itu tuh udah ajangnya banget lah dia untuk menunjukkan dirinya dia kayak gimana gitu ke lingkungan luar. Sih. Tapi menarik sama ucapan lo tadi, Han, walaupun dia sebenarnya akarnya karena fungsi otaknya memang belum sematang itu, tapi berarti kan tadi kata lo dia possible untuk dikendalikan gitu ya, atau possible untuk dikontrol gitu ya? Belajar untuk mengontrol emosi itu bisa dari remaja gitu, bahkan sebelum bagian otak yang untuk mengontrolnya itu tuh berkembang sempurna gitu. Jadi memang dilatih dari luar. Jadi bukan kalau misalnya otaknya udah sempurna kan mungkin dari dalamnya udah bisa berpikir ke arah sana. Ya. Tapi kalau misalnya belum, ya kita harus melatihnya dari luar, misalnya dari orang tuanya atau misalnya dari gurunya gitu kan. Gimana sih caranya biar menanggulangi mengatasi mood swing-nya biar mungkin nggak kemudian terus nggak berubah drastis banget dalam waktu singkat kayak gitu. Iya, benar. Karena sebenarnya Moody tuh suka merusak suasana nggak sih? Lagi enak-enak hangout sama temen-temen, tiba-tiba Moody akhirnya semua diambekin. Ya nggak sih? Itu ngaruh ke hubungan sosial juga nggak sih endingnya? Iya benar, ngaruh banget. Jadinya ngaruh ke pergaulannya juga kan. Jadi mungkin dia kalau misalnya ekstrim banget ya gitu. Dia mah baperan misalnya dibilang gitu kan. Dikit-dikit ngambek gitu kan bisa jadi ngaruh juga, dia jadi dicap sama teman-temannya jadi jelek juga gitu. I see. Oke. Nah, berarti lebih baik si mood swing-nya ini mungkin bukannya dihilangkan kali ya, karena kan emang itu kekhasan remaja gitu kan, tapi lebih kepada diregulasi kali ya. Nggak bisa izinin. Dihilangin otaknya diangkat. Oke, kalau gitu gimana dong? Diredam kah? Atau di apa yang lebih oke-nya? Ya diatasi sih, cara coping with mood swing gitu. Oh, oke. Ya, berarti coping kan diatasin ya. Diatasin tuh gimana sih? Kan diatasin sih? Dengan cara berlatih meregulasinya gitu, meregulasi emosinya. Lah, tadi kata Tibo nggak mungkin diregulasi, kepalanya dipindahin. Bukan, nggak mungkin dihilangkan, Nin. Lo mau gimana ngilangin otaknya dikeluarin dari kepala? Kan mood swing-nya ada di kepala. Iya, itu dia makanya tadi gue bilang kan, nggak mungkin dihilangin, tapi kita lebih pada bisanya diregulasi gitu kan. Nah, coba sekarang gantian Tibo deh. Tibo coba, ada nggak sih lo punya tips or trick nggak? Gimana sih caranya ngeregulasi mood swing gitu? At least bisa teredam atau mungkin bisa disalurkan dengan cara yang lebih proper gitu. Kenapa sih orang regulasi emosi itu penting gitu? Karena katanya nih, dari yang gue baca, kalau remaja mereka nggak punya kemampuan regulasi emosi yang baik dan itu kebawa-bawa sampai nantinya mereka dewasa, itu tuh adalah akar dari anxiety dan depression. Kecemasan dan depresi itu adalah